Ayolah anjir gas lah nih anjing, seru banget sumpah nih asli dah ya. Hey what's up, kembali di channel gua dan ya oke guys, jadi pada video kali ini kan Pak, gue bakal ngebahas lagi nih kan Pak, dimana sekarang tuh lagi rame-rame banget gitu ya kan Pak, dia berbincangkan tentang Habib Rizik yang katanya ulama palsu nih kan Pak. Gue nggak tahu dah tuh anjir itu beneran ulama asli atau ulama palsu, nggak peduli gue anjing. Tapi di sini ya kan Pak, gue bener-bener akan menguak bukti-bukti yang ada gitu kan Pak. Apakah dia bener ulama atau kita ini selama itu dibohongin gitu kan, kita nggak tahu dah tuh ya kan. Oke, video udah mulai nih kan, gue bener-bener kaget banget sih anjir, ada berita yang katanya Habib Rizik ulama palsu nih kan Pak. Nggak peduli gue anjing, mau lu asli mau palsu kayak nggak peduli gue anjir. Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Oh dicekal juga nih kan Pak, karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Waduh. Dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal. Itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan. Oh berarti selain Habib Rizik itu tuh dicekal oleh pemerintah Indonesia yang sempat dia pergi tuh ngotok mana gitu ya kan, ternyata dia juga dicekal oleh pemerintah Arab Saudi gitu ya kan Pak, tentang kasus apa tadi tuh uang ilegal gitulah. Politik. Nah itu sudah dicabut, tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Deportasi kenapa nih? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia makanya sempat rame nih waktu itu nih. Kebenaran itu ada pada fakta kan? Fakta kita ya, Prof ya. Jadi selama ini Habib Rizik itu sudah berupaya pulang, tetapi kemudian tadi ada yang membuat otoritas Saudi Arabia perlu melakukan dalam tanda petik investigasi terhadap informasi yang disampaikan. Dari siapa informasi itu sampah itu? Kan tentu saja dalam proses investigasi otoritas Saudi itu melakukan proses wawancara kepada Habib Rizik. Habib Rizik diwawancara, ditanyakan apakah begini, apakah begini, ada macam-macam pertanyaan, dijawab oleh Habib Rizik. Dan akhirnya Habib Rizik tanya, ini informasi dari mana? Coba ditanya. Kita dikatakan oleh otoritas bahwa itu informasi dari pihak Anda. Jadi bukan ngarah. Pihak Anda artinya dari Indonesia. Tapi dia tidak sebut ya. Ini tidak etis kalau saya sebut. Sampai dengan seminggu yang lalu, Dubes Indonesia di Saudi Arabia ya ini sempat lagi parah waktu itu nih. Habib Rizik belum bisa pulang. Ini gara-gara apa sih, gue lupa waktu itu dah. Nggak bisa, kalaupun pulang deportasi. Iya, pulang deportasi. Sampah. Artinya itu fakta, kebenaran. Dia bilang deportasi sampah. Siap. Saya cari sumber-sumber, nggak ada tuh pemerintah Indonesia melakukan itu. Saya malah nemu informasi yang lain. Ya informasi keimigrasian, informasi overstay, informasi deportasi, dan informasi pelanggaran hukum nih. Kalau Anda bisa baca bahasa Arab nih, coba di close. Ini ke saya banyak sekali nih. Bahasa Arab nih gue nggak bisa baca lagi nih. Buram juga. Bahasa Arab. Oh berarti udah ada buktinya nih ya kan Pak. Siap. Itu dulu ya. Oke, gue juga baru tahu ya kan Pak, ada yang bilang katanya Habib Rizik tuh apa tuh bukan Habib ya kan Pak, dia tuh ulama palsu. Ada yang bilang ulama palsu dan juga ada yang percaya bahwa dia tuh beneran Habib gitu ya kan Pak. Gak ngerti gue anjir. Dulu sebelum tanggal 27 Oktober ya, sebelum tanggal 20 Oktober kemarin itu ini beneran Habib asli atau bukan gitu loh anjir. Karena yaqumu bi jam'il amwal bi tariqatin masybuhatin. Dia melakukan tindakan-tindakan mengumpulkan harta
atau uang. Melunturkan apa tuh harta dan uang. Lima prisuk nehi ada di kabiratin minal muhtamiri minal Indonesia bisa li yaumin. Yaitu ketika dia selalu dikunjungi oleh orang-orang yang umroh Indonesia. Dari Indonesia hampir setiap hari. Nah itu resmi. Ketika saya dulu bertanya, kenapa sih kok pemerintah Indonesia itu dituduh menghalangi? Kita nggak pernah menghalangi. Lalu dapat jawaban ini. Dari sumber informasi yang resmi, di Seksi HAB itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Oh, berarti benar nih kan Pak, dengan berita-berita yang waktu itu pernah gue dengar, ternyata selain dicekal oleh pemerintah Indonesia, dicekal juga oleh pemerintah Arab Saudi ya kan Pak. Ini Habib tapi kok dicekal ya kan Pak oleh pemerintah Arab Saudi? Kan Habib itu kan Arab ya kan Pak, dari Arab gitu, dari Nabi Muhammad loh, kok bisa gitu Pak? Dicekal ada oleh apa nih? pemerintah Kok Arab bisa Saudi dicekal gitu? Karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Penghimpunan dana secara ilegal Pak. Melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal. Bentar. Sesudah itu Apa tadi tuh kegiatan-kegiatan politik? Kalau dibilang kegiatan politik ya kan Pak, Habib Rizik tuh di Indonesia juga sama gitu ya kan Pak. Habib politik gitu, sekaligus gitulah. Terus beberapa waktu kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu itu Arab Saudi sudah mencabut itu, bahwa itu tidak cukup bukti. Oleh sebab itu kasus itu udah terbukti nih kan Pak, cabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran. Siap. Itu. Nah dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah, karena kalau datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah, namanya bisyarah itu uang amplop gitu, kayak itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Nah dia ada yang melaporkan bahwa tradisi NU Pak. Iya, tradisi NU. Dia itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal. Gitu. Sudah ketahuan nih kan Pak bukti-buktinya nih. Nah itu sudah dicabut. Oke nih kan Pak, gue udah paham nih kan Pak. Ternyata selain dia dicekal oleh pemerintah Indonesia, dia juga dicekal oleh pemerintah Arab Saudi nih kan Pak. Jadi benar dong dugaan gue nih, ini Habib benar atau Habib palsu nih kan? Berarti udah ketahuan nih kan, pada bukti-bukti yang ada gitu. Lagi juga nih kan, pada kan Habib ya kan Pak ya. Kok ngomongnya itu nggak dijaga gitu loh Pak. Kayak kemarin tuh kasus Nikita Mirzani gitu yang dia bilang lontar gitu tuh gak patut denger lah anjir. Lu tuh ceramah nih depan pengikut tuh beribu-ribu gitu ya kan. Lu ngomong kayak gitu tuh didengar nggak enak gitu, nggak ada baik-baiknya juga gitu anjir. Ini Habib tapi kok kayak gitu ya kan Pak. Gua gimana gitu loh. Ya mungkin video tukar ini cuma situ aja dan videonya kan berakhir.